Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai solusi persamaan nonlinear, terkhusus pada bagian bagaimana cara kita menggunakan metode Newton-Raphson untuk memecahkan beberapa persamaan nonlinear. Secara umum pada video-video yang lalu itu telah kita mengetahui beberapa metode. Ada metode grafik, lalu ada metode bagi dua, dan ada metode posisi palsu atau Riemann falsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan lagi salah satu metode yang paling sering digunakan dalam memecahkan persamaan nonlinear, yakni metode Newton-Raphson. Baik, jadi misalkan kita memiliki suatu grafik fungsi fx, seperti gambar berikut. Tugas kita adalah kita ingin mencari di mana letak posisi x sehingga nilai fungsi ini itu dia akan bernilai sama dengan 0. Nah, berbeda dengan metode-metode sebelumnya, yakni metode bagi dua dan metode posisi palsu, di mana itu kita dihadapkan dengan suatu rentang interval tertentu. Jadi kita harus memilih dua buah nilai terlebih dahulu, nilai atas dan nilai bawah. Yang dimana apabila fungsi fa, f atas dan f bawahnya itu bernilai lebih kecil dari 0 ketika dikalikan, maka nilai akar yang dimaksud itu berada di antara kedua buah interval tersebut. Berbeda dengan Newton-Raphson, itu kita tidak memakai interval, tetapi kita langsung menunjuk secara random atau menebak kira-kira itu akarnya ada di mana. Misalkan pada percobaan pertama itu kita memilih bahwa akar dari fungsi ini itu dia berada di posisi xi. Nah, kemudian apabila kita masukkan xi ini ke persamaan fungsinya, maka akan kita peroleh nilai fxi. Lalu kita plot hubungan antara fxi dan xi-nya, maka akan bertemu di titik ini. Nah, ide dari Newton-Raphson ini ialah dia ingin mencari turunan atau kemiringan dari garis titik temu tersebut. Di titik ini dia menarik garis lurus sehingga garis lurus tersebut itu akan memberikan nilai akar yang baru, xi tambah 1. Nah, apabila ini terus kita ulangi, nilai xi tambah 1 ini kita masukkan ke fungsi fx-nya, maka nanti akan kita peroleh hasil di sini. Lalu kita cari lagi kemiringannya, maka untuk beberapa iterasi-iterasi selanjutnya, pasti nanti dia akan menuju suatu titik yang kita kenal sebagai nilai akar dari fungsi tersebut. Nah, bagaimana persamaan matematisnya? Jadi, kita mencari turunan atau gradien dari titik fxi tersebut. Hubungan antara fxi dan xi. Nah, kemiringannya ini tidak lain itu merupakan kita bisa peroleh berdasarkan geometri berikut, merupakan nilai turunannya. Sehingga f aksen xi, turunan pertama dari fungsi terhadap xi ini, fungsi dari xi itu yakni adalah kita cukup mencari kemiringan dari garis lurus ini berdasarkan gambar berikut. Sehingga fxi dikurang 0 dibagi xi dikurang xi tambah 1. Kemudian berdasarkan persamaan ini, apabila kita sederhanakan, kita ingin mencari nilai dari xi tambah 1, maka kita peroleh hasil akhir xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Nah, persamaan inilah yang kita kenal sebagai persamaan Newton-Raphson. Terdapat beberapa langkah yang harus kita perhatikan apabila kita ingin mengetahui nilai suatu akar dari suatu fungsi dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini. Yang pertama itu adalah pastikan bahwa fungsinya itu kontinu. Kemudian yang kedua itu kita harus mencari secara manual nilai turunan pertama dari fungsi yang dimaksud tersebut.
Nah, itu kelemahannya. Kita harus mencari terlebih dahulu secara manual turunan pertama dari fungsi yang dimaksud. Misalkan nilai fungsinya itu adalah X pangkat 2 tambah 3X. Berarti kita harus mencari turunannya, yakni 2X ditambah 3. Nah, begitu. Bagaimana kalau dipertemukan dengan fungsi-fungsi yang sifatnya agak susah diselesaikan secara biasa? Maka kita perlu teknik turunan yang baik dalam memecahkan hal-hal tersebut. Nah, sehingga itulah tadi beberapa poin yang perlu kita ketahui apabila kita ingin menyelesaikan persoalan numerik, ya terkhusus mencari nilai akar dari persamaan linear dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh ya. Baik, untuk contoh yang pertama ini, itu kita diberikan fungsi 3x kuadrat ditambah 2x kurang 5. Berdasarkan persamaan Newton-Raphson yang tadi, berarti kita harus mencari terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi ini. Oleh karenanya kita peroleh 6x ditambah 2. Oke. Nah, sampai di situ, di sini kita bikinkan dia secara numerik. Kita gunakan Excel. Di sini kita berikan nilai awal x0-nya, bisa kita ganti-ganti. Kemudian n besar itu menyatakan jumlah iterasinya, iterasi keberapa. Fxn itu yakni berapa nilai fungsinya ketika nilai x-nya dimasukkan ke fungsi tersebut. Sebagai contoh, kalau x0-nya 88, kita masukkan ke fungsi ini, maka memberikan hasil sebesar 23.403. Begitu juga dengan f aksen xn, itu nilai x0-nya 88, kita masukkan ke persamaan ini, maka diperoleh hasil sebesar 530. Sedangkan xn-nya itu merupakan nilai akar yang baru yang kita peroleh dengan menggunakan persamaan Newton-Raphson, yang xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxn dibagi f aksen xn. Oke. Selanjutnya di sini errornya, kesalahannya itu, lalu ada keterangannya. Di sini saya berikan keterangan itu, yakni apabila nilai G11 ini errornya itu sudah di bawah atau sama dengan 0,05, maka proses iterasi akan berhenti. Kalau dia berhenti, maka disitulah nilai akar dari fungsi tersebut. Kita lihat di sini kita berikan nilai awal itu sebesar 88, dan ternyata dari iterasi pertama sampai iterasi ke-8 itu belum menunjukkan kriteria yang saya maksudkan, karena masih tertulis kata lanjut di sini. Nah, sekarang coba kita turunkan. Kita mengambil nilai awalnya itu, yakni anggaplah 4. Oke, kita enter. Nah, dan ternyata apabila kita mengambil nilai awal 4, itu hasil yang telah diperoleh bisa kita dapatkan pada proses iterasi yang kelima, yang menandakan bahwa solusi dari persamaan ini yakni x sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian coba kalau kita perkecil lagi nilai awal kita, kan diperoleh 1, kita coba ke 2. Ini tadi 4, dia iterasi ke 5. Kalau kita pilih 2, nah dia naik 1 tingkat. Dia pada iterasi keempat sudah diperoleh. Nah, apabila kita dekatkan lagi 1,5 misalkan, nah, maka dia juga akan selesai di iterasi yang keempat. Coba kalau kita pilih 1, nah, dia sudah selesai pada proses iterasi yang kedua. Kenapa? Karena memang 1 itulah solusinya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini adalah cepat tidaknya operasi yang kita laksanakan akan selesai terkait tentang mencari nilai akarnya itu, dia bergantung dari seberapa dekat nilai awal yang kita masukkan ke persamaan Newton-Raphson itu.
Apabila nilai awalnya itu dekat dengan nilai akar yang dimaksud, maka proses perhitungan juga akan cepat selesai. Tapi apabila dia semakin jauh, maka hasilnya juga itu akan lama kita peroleh. Oke? Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Nah, di sini saya kasihkan nilai awal itu 55. Masih belum ada, masih lanjut, berarti masih jauh. Selanjutnya kita turunkan lagi 40, apakah sudah ada hasil? Masih belum ada. Kita turunkan lagi 30, masih belum ada. Kita turunkan ke 20, masih belum ada. 10, nah ada. Di sini kalau kita mengambil nilai awal 10, maka hasil yang kita peroleh itu baru akan tercapai pada proses iterasi yang ke-8. Berapa nilai akarnya? Yakni sebesar 2,094. Nah, coba kalau kita pilih 3, nah maka dia langsung meningkat. Oke, dia langsung berada di iterasi yang keempat, kita sudah selesai, yakni diperoleh hasil sebesar 2,09. Nah, coba kita turunkan ke angka 2. Oke, kalau angka 2, maka dia akan lebih cepat lagi selesainya, yakni pada iterasi ketiga itu sudah kita peroleh hasil selesai, karena errornya itu sudah jauh sekali di bawah ya, 0,00079, dan memberikan hasil sebesar 2,094. Oke, jadi itulah tadi rincian materi singkat mengenai metode Newton-Raphson. Semoga bermanfaat. Silakan apabila kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.